Halo semuanya, selamat datang di channel Nonton Buku. Di saat-saat kayak gini, dimana kita dihimbau pemerintah untuk di rumah aja, mungkin kita jadi lebih punya banyak waktu untuk refleksi diri dan merenung. Terus, kita sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita nggak begitu bagus dan kita ingin ubah itu. Atau bahkan jangan sampai kita terjebak sama kebiasaan-kebiasaan buruk karena kita di rumah aja. Kali ini saya akan review buku yang berguna buat kalian yang pengen mengubah kebiasaan buruk dan membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Judulnya Atomic Habits. Kalau kamu orang yang sedikit mengerti tentang keuangan, pasti udah tahu yang namanya compounding effect kan? Buat yang belum tahu, saya kasih contoh. Misal, kamu nyimpen deposito di bank. Di waktu tertentu, kamu bakal dapat keuntungan kan? Nah, keuntungannya kamu beliin deposito lagi. Begitu seterusnya, sehingga hasilnya nanti akan lebih besar daripada hasilnya kamu belanjain barang lain. Konsep compounding effect inilah yang dipakai di konsep Atomic Habits. Merubah kebiasaan itu bukan dari kamu lakuin satu hal yang besar dalam sekali, tapi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara rutin. Jadi, kalau pengen mengubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan baik, lakuin hal-hal kecil untuk mendukung kebiasaan baik tersebut dan lakukan secara rutin. Salah satu hal yang sangat penting dalam merubah kebiasaan adalah fokus pada proses, jangan pada hasil. Kenapa? Karena kalau kita fokus pada hasil, biasanya cuma kejadian sekali. Udah gitu lupa sama niatnya untuk merubah kebiasaan. Selain itu, kita akan ngerasa senang pada saat kita mencapai hasil itu. Sisanya ya keterpaksaan saja. Kalau kayak gitu sih, gak yakin proses mengubah kebiasaan bakal bertahan lama. Hal penting lain adalah mulai dari membranding diri sendiri. Contoh, misal kamu pengen jadi penulis. Bentuk cara pandang terhadap diri sendiri. Contohnya, cekokin ke dalam kepala kita bahwa kita itu adalah penulis yang rajin dan handal. Omongin itu ke diri sendiri setiap hari. Setelah itu, kita tentukan kita ingin menjadi tipe orang yang seperti apa. Contoh tadi adalah kita pengen menjadi penulis yang rajin dan handal. Nah, definisikan apa ciri-ciri penulis yang rajin dan handal. Misal, dia konsisten, terus punya endurance yang tinggi, rajin membaca, dan lain-lain. Ciri-ciri itu bisa jadi quick wins. Kerjakan ciri-ciri orang yang kamu ingini dan rayakan itu. Konsistenlah untuk nulis misalnya separagraf tiap hari walaupun sibuk, atau baca buku minimal 1 halaman per hari. Kalau kita udah bisa ngerjain ciri-ciri itu, walaupun sedikit-sedikit, identitas kita sebagai penulis yang rajin dan handal bisa makin terbentuk. Oke, selanjutnya kita ganti VO ya, biar nggak bosan. Bagian berikutnya adalah terkait 4 aturan perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan ini biasanya terdiri dari 4 langkah, yaitu stimulus awal, motivasi, respon, dan reward. Contohnya dari masing-masing langkah ini adalah saat kamu lagi belajar dan ada WhatsApp masuk ke handphone kamu. Suara notifikasi itu adalah stimulus awal. Kamu pasti penasaran kan, pesan apa yang masuk? Rasa penasaran ini adalah motivasi. Lalu apa respon kamu? Kamu ceklah itu isi pesannya di handphone, dan sebagai rewardnya, rasa penasaran kamu hilang. Langkah-langkah ini berlaku juga untuk mengubah kebiasaan. Ada aturan untuk setiap langkah yang bisa bantu kita untuk membentuk kebiasaan baik. Aturan-aturan itu adalah buatlah jelas, buatlah menarik, buatlah mudah, dan buatlah memuaskan. Kita mulai masuk ke aturan yang pertama, yaitu buatlah jelas untuk men-trigger langkah perubahan kebiasaan yang pertama, yaitu stimulus awal. Stimulus-stimulus itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, cuma kadang kita nggak nyadar dan nggak bisa mengemasnya untuk kebaikan kita. Salah satu cara untuk memanfaatkan stimulus yang ada di sekitar kita adalah gunakan tempat, waktu, dan kebiasaan yang sudah ada sebagai stimulus awal. Contoh misalnya, saya akan sedekah di panti asuhan tertentu sesaat setelah gajian di tanggal 1 setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini spesifik komitmennya. Keterangan tempatnya ada, waktunya ada, dan kebiasaan rutinnya juga ada, yaitu gajian setiap bulan. Aturan yang kedua adalah buatlah menarik untuk men-trigger motivasi. Caranya adalah dengan menggabungkan kebiasaan baik yang ingin dibentuk dengan hal yang kita suka. Misalnya kita pengen jogging tiap hari dan kita seneng banget denger musik. Kita bisa lakukan jogging sambil denger musik pakai earphone. Atau kalau kita senang bersosialisasi, ikutlah komunitas lari di sekitar kita.
Kita bisa juga ubah pola pikir kita. Daripada kita mikir pengen olahraga tiap hari yang mungkin akan membebankan pikiran kita bisa geser pola pikir bahwa kita pengen nambah banyak teman dari komunitas-komunitas olahraga itu. Aturan berikutnya adalah buatlah mudah agar kita bisa merespon dengan mudah. Jangan kebanyakan mikir. Kalau kita mau bentuk kebiasaan jogging tiap pagi misalnya, nggak usah mikir terlalu berat mau lari di mana, mau berapa kilo, cari sepatu dan baju dulu di toko online, dan lain-lain. Jalanin aja, mulai sedikit-sedikit. Lalu, siapkan prakondisi. Misal dari malamnya, kamu udah siapin baju dan sepatu untuk jogging. Terus jangan lupa nyalain alarm biar nggak kesiangan bangun. Lalu jalankan aturan 2 menit. Maksudnya adalah mulai dari yang kecil dulu. Misal di kasus jogging ini, mulai aja dulu dengan niat jalan kaki keliling kompleks selama 2 menit. Nanti juga keterusan dan lambat laun kebiasaan yang pengen kamu bangun, yaitu jogging tiap pagi, akan terbentuk. Dan aturan yang terakhir adalah buatlah memuaskan sebagai reward untuk kita setelah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Misalnya kita bisa buat janji sama diri kita sendiri bahwa kita akan main game selama 2 jam setelah kita selesaikan semua tugas. Atau sekarang udah banyak aplikasi habit tracker yang bisa kamu download secara gratis. Jadi dia kayak semacam checklist gitu yang kita bisa set kegiatan-kegiatan kecil yang bisa mendukung pembentukan kebiasaan baru kita. Nah, setiap kita centang satu kegiatan itu, kan pasti ada kepuasan buat diri kita. Dan langkah yang terakhir adalah cari teman. Kalau kamu pengen rajin jogging tiap pagi, jangan kumpul sama orang-orang yang malas olahraga. Cari teman dan janjian sama dia untuk konsisten jogging tiap pagi. Jadi bisa saling ngingetin. Itulah langkah-langkah yang digambarkan dalam buku ini untuk membangun kebiasaan baru. Tapi yang baik loh ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.